Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, Nanda. Selamat pagi dan semangat pagi untuk anak-anakku semua. Jiwa-jiwa tangguh harapan bangsa. Ya, semoga anak-anakku di rumah bersama dengan keluarga tercinta di rumah selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sambut pagi hari dengan semangat baru. Jangan mengeluh tentang hari kemarin. Jadikan hari kemarin sebagai pembelajaran dan hari ini sebagai untuk memperbaiki diri. Oke, Nanda. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Jadi silakan Ananda awal anugerah, silakan pimpin doa. Oke, kita berdoa dulu, Nanda. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, lebih alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Nandawal. Oke, jadi untuk kesempatan hari ini, sesuai dengan yang Ibu sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa untuk hari ini kita masuk pada materi ukuran pemusatan data, khusus untuk materi menentukan rata-rata data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Ya, bagaimana kabarnya Nanda hari ini? Siap belajar? Siap belajar? Siap-siap, Bu. Siap, oke. Jadi yang pertama kita sucikan hati, ikhlaskan dalam belajar. Bersama-sama kita mengucapkan itu. Ikhlaskan hati, sucikan hati, ikhlaskan dalam belajar. Oke, 1, 2, 3. Sucikan hati, ikhlaskan dalam belajar. Ya, insya Allah segala aktivitas yang akan kita lakukan senantiasa dipermudah olehnya. Oke, jadi sebentar Nanda ada, silakan mengisi daftar hadir yang Ibu siapkan di sini. Oke, ada di room chat, Ibu sediakan daftar hadir link, silakan diisi. Ya. Oke, jadi sebentar biar di pertengahan boleh diisi daftar hadirnya. Jadi jangan keluar sebelum mengisi daftar hadir yang Ibu berikan pada room chat di kelas ini. Oke, sekarang Nanda pada materi ukuran pemusatan data pada menentukan rata-rata data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Jadi Anandaku harus mengetahui terlebih dahulu materi prasyarat sebelum masuk pada materi tersebut. Ya. Silakan perhatikan dulu ada tabel. Ini belum masuk materi ya. Silakan perhatikan dulu tabel yang Ibu share ini. Oke, materi prasyarat. Jika tabelnya ini ada data pendapatan dalam puluhan ribu. Ya, sebagai materi prasyaratnya bahwa Ananda harus mengetahui dari tabel tersebut unsur-unsur yang pertama adalah harus mengetahui batas bawah. Ya, materi yang lalu. Batas bawah, batas atas, tepi bawah, Di atas. Dan panjang kelas. Dan panjang kelas. Oke, sekarang coba Saudara Ananda Aulia. Ananda Aulia, masih diingat mungkin Anda dari tabel tersebut kira-kira yang mana batas bawahnya dengan batas atas? Aktifkan mikrofonnya Nanda. Oke, atau ada yang lain Anda? Silakan aktifkan mikrofonnya, sebut nama, kemudian silakan dijelaskan, diberikan
penjelasan tentang yang mana dari tabel tersebut, yang mana yang termasuk batas bawah, batas atas, tepi bawah, tepi atas, dan panjang kelas. Oke. Iya. Aktifkan mikrofon, sebut nama. Oke, silakan Anda. Sabrianisa, silakan Sabrianisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Tepi bawah yaitu tepi bawah kelas pertama yaitu 1, tepi bawah kelas Tepi bawah atau batas bawah, Nanda? Oh, Bu, salah. Ya. Batas bawah yaitu dari kelas pertama 1, dari kelas kedua 6, dari kelas ketiga 11, dari kelas keempat 16, dan dari kelas kelima 21. Sedangkan batas atasnya pada kelas pertama 5, kelas kedua 10, kelas ketiga 15, kelas keempat 20, dan kelas kelima 25. Ya, oke. Kalau tepi bawah, batas bawah dikurang 0,5. Jadi tepi bawah kelas pertama yaitu 0,5. Ya. Begitupun seterusnya sampai kelas kelima. Oke. Tepi atas? Tepi atas yaitu batas atas ditambah 0,5 juga. Iya. Contoh Nanda coba pada kelas pertama. 5,5 ditambah 0,5. Jadi tepi atasnya yaitu 5,5. Oke, terima kasih Nanda Sabrianisa. Oke, jadi itu tadi adalah batas bawah, tepi bawah, batas atas, dan tepi atas. Oke, kasih aplaus dulu buat Sabrianisa. Ya, sekarang prasyarat yang selanjutnya adalah Ananda harus bisa mengetahui atau menghitung panjang kelas dari masing-masing kelas. Oke, satu orang lagi. Cara menentukan panjang kelas, Nanda. Ananda Nurfadilah. Tabe, Ananda Nurfadilah, silakan cara menentukan panjang kelas sesuai dengan materi yang pernah Ibu berikan pada pertemuan pertama untuk materi statistik. Oke, atau ada yang bisa? Silakan aktifkan mikrofonnya. Sebut nama. Saya, Bu. Panjang kelas. Ya, silakan Anda. Dari tabel tersebut, cara menentukan panjang kelas yaitu batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Nah, itu untuk kelas pertama. Untuk kelas berikutnya, tinggal dijumlahkan berapa interval kelas. Dulu panjang kelas ya, panjang kelas. Panjang. Tapi dulu Nanda, panjang kelas, bukan kita masuk di panjang kelas. Caranya yaitu dengan cara dihitung yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi panjang kelasnya ada 5. 5. Oke. Jadi panjang kelas
adalah boleh menghitung cara yang temannya tadi adalah menghitung dari batas bawah sampai batas atas masing-masing kelas. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti panjangnya 5. Boleh juga batas atas kurang batas bawah tambah 1. Oke, itu tadi materi persyaratan Anda. Nah, sekarang untuk materi ini sangat bermanfaat jika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita mau menghitung pendapatan setiap bulan, kita tinggal menghitung rata-ratanya. Kemudian kalau misalkan selesai nanti mau mendaftar di perguruan mana, kalau misalkan disuruh mengumpulkan rata-rata dari nilai rapor, berarti juga bisa menerapkan atau menggunakan rumus dari rata-rata tersebut. Jadi sangat bermanfaat sekali jika kita mau kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut Nanda. Jadi untuk materi ini, ya silakan perhatikan slide yang Ibu berikan. Ya, ukuran pemusatan data ada 3, sama dengan yang pertemuan lalu. Ukuran pemusatan data untuk data tunggal, mean, modus, dan median. Untuk hari ini adalah hanya untuk mean dan rata-rata untuk data kelompok. Ya, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah untuk ranah pengetahuan KD32, yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Kemudian untuk ranah yang keterampilan pada KD42 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Untuk indikatornya, Tabe, silakan diperhatikan Anda. Untuk indikator pada KD32 yaitu pada ranah pengetahuan adalah menentukan rata-rata atau mean dari suatu data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Berarti inilah materi yang akan kita pelajari, yang akan kita capai pada ranah pengetahuan. Kalau untuk indikator keterampilan, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dengan menggunakan ukuran pemusatan yang sesuai. Oke, jadi tujuan yang akan kita capai, silakan diperhatikan. Ya, jadi model pembelajaran yang akan kita gunakan adalah discovery learning dalam kegiatan membaca, diskusi, kemudian persentase peserta didik dapat menentukan rata-rata atau mean dari data suatu data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Berarti penyajian datanya nanti Nanda ada 2, yang satu data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, yang kedua data disajikan dalam bentuk histogram. Kalau seandainya ada ujian nasional sama dengan yang kemarin-kemarin itu selalu naik 1 nomor, bahkan minimal 1 nomor data yang terkait dengan materi ini. Ya, dengan ukuran pemusatan data, kalau bukan rata-rata, modus median, penyajian datanya ada 2, kalau bukan tabel berarti histogram. Oke, jadi penting sekali untuk mempelajari materi ini. Silakan perhatikan, kita masuk pada materi intinya dari data, menentukan rata-rata atau mean dari data kelompok. Ya, untuk mean rata-rata data tunggal Anda, masih diingat rumusnya? Rata-rata untuk data tunggal, silakan aktifkan mikrofonnya, kemudian silakan sebut rumus untuk rata-rata data tunggal. Ya. Pertemuan yang lalu. Rata-rata X sama dengan? Sigma Fx per sigma F. Sigma X per data itu data kelompok. Untuk data tunggal, sigma X per F sigma F. Sigma X per N. Untuk data tunggal,
sigma X per N, yaitu jumlah data per banyaknya data. Kalau untuk data kelompok, yaitu ini, Tabe silakan diperhatikan slide-nya. Men adalah sigma Fx per sigma F. F adalah frekuensi, X adalah data per jumlah frekuensi. Silakan diperhatikan. Ya. Jadi bedanya data kelompok dengan data tunggal, kalau data kelompok ini ada beberapa data yang sudah dikelompokkan. Kalau data tunggal tidak dikelompokkan. Langsung saja menentukan jumlah datanya dari masing-masing data yang disajikan, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Tapi kalau untuk data kelompok, berarti ada data yang memang dikelompokkan karena frekuensinya banyak. Ya, silakan perhatikan tabel. Berdasarkan rumus yang Ibu bagikan, silakan perhatikan ada tabel yang Ibu sajikan dari data nilai 20 siswa, kemudian Ibu sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Oke, ada nilai, ada frekuensi. Silakan berdasarkan rumus yang Ibu berikan, silakan tentukan rata-rata dari data tersebut. Ya. Oke. Next. Ya, silakan diperhatikan Anda. Silakan melihat, mengamati rumus yang tadi Ibu berikan. Kemudian ada tabel nilai sebanyak 20 siswa, kemudian kita tentukan nilai rata-ratanya. Silakan diamati, ada yang tidak jelas silakan ditanyakan. Oke. Bagaimana? Kalau tidak jelas, Nanda silakan bertanya. Mengamati, melihat, kalau memang tidak jelas, silakan ditanyakan. Sempat ada teman yang bisa, kita bahas. Ya. Bagaimana? Ya. Nanda Aulia. Bagaimana Nanda? Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas? Jelas, silakan ajukan jempolnya saja. Oke, Aulia. Sudah jelas, Nanda? Iya. Iya, Bu. Oke, alhamdulillah. Yang lain, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan aktifkan mikrofonnya, kemudian sebut nama, langsung ditanyakan di bagian mana atau pada langkah yang mana yang belum jelas. Nur Asisa, Nanda Nur Asisa, sudah jelas Nanda? Oke. Atau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan, Nak. Iya, aktifkan mikrofonnya. Kalau sudah jelas, kita bisa lanjut. Iya. Sudah jelas, Bu. Oke, alhamdulillah sudah jelas ya.
Oke, jadi untuk menentukan rata-rata, jika ini data tidak memiliki interval, datanya kelihatan tunggal tetapi dia dikelompokkan, makanya dia adalah data yang berkelompok karena sudah dikelompokkan. Jadi tinggal mengalihkan antara nilai dengan frekuensi, kemudian dijumlahkan, dibagi dengan jumlah frekuensi, maka itulah nilai rata-ratanya. Oke, sudah jelas Nanda? Iya, kita lanjut pada menentukan rata-rata untuk data kelompok yang memiliki interval. Silakan diperhatikan. Sudah agak berbeda dengan contoh soal yang pertama. Silakan perhatikan rumus. Ini rumusnya. Rata-rata X sama dengan sigma dari frekuensi kali XI dibagi dengan jumlah frekuensi. Di yang mana itu XI-nya adalah nilai tengah atau titik tengah dari masing-masing kelas. Silakan diperhatikan. Ya, silakan diperhatikan, disalin, dilihat materinya, rumusnya seperti ini. Oke, silakan ada keterangan rumus di samping kanannya. Apa itu rata-rata X, apa itu XI, apa itu FI, dan apa itu K. Oke. Ada contoh soal yang Ibu berikan, perhatikan data tentang berat badan 20 siswa yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berikut. Silakan perhatikan, sudah ada pembagian untuk masing-masing kelas. Untuk kelas pertama 40 sampai 44 sebanyak 3 orang, kemudian kelas kedua 45 sampai 49 sebanyak 5 orang, sampai pada kelas kelima 60 berat badan 60 sampai 64 sebanyak 3 orang. Tentukan mean dari data tersebut. Oke, sudah ada perbedaan dengan rumus yang pertama? Oke, sudah ada perbedaan dari rumus yang pertama ya, Nanda? Iya, Bu. Oke, kalau yang rumus pertama, tinggal? Tidak ada intervalnya, langsung dikalikan saja, Bu. Kalau Oke, bagus. Kelas YI data yang contoh pertama tidak ada katanya intervalnya, tinggal dikalikan saja langsung dengan frekuensinya. Kalau dari data yang kedua? ada intervalnya. Ada Jadi harus titik tengah. Iya, sebut nama. Siapa? Atas nama siapa, Nanda? Nur Fadila, Bu. Oke, silakan Nur Fadila. Kalau yang kasus yang kedua, contoh soal yang kedua bagaimana caranya? Ada intervalnya, jadi kita harus mencari rata-rata nilai yang memiliki interval. Terlebih dahulu kita mencari batas tengahnya dengan cara batas tengah, bawah batas tengah atau batas apa? Titik tengah. titik tengah, Bu. Oke, katanya harus menentukan dulu katanya titik tengah. Kenapa harus ada titik tengahnya, Nur Fadila? Ya. Kenapa harus menggunakan titik tengah? Karena interval, Bu. Karena memiliki interval. Oh, mungkin maksudnya Nanda Nur Fadila begini. Harus katanya ambil ke titik tengah. Karena kalau misalkan kasus yang pertama kan tidak ada masalah, tinggal mengalihkan antara data dengan frekuensi. Kalau yang kasus yang kedua, karena ada intervalnya, berarti harus menggunakan titik tengah supaya tidak ada kecemburuan di dalamnya. Maksudnya kalau misalkan pada kelas pertama kita mengalihkan batas bawahnya 40 dengan frekuensi, maka batas atasnya 44 cemburu. Ya kan? Kemudian kalau 44 yang dikalikan dengan frekuensinya, maka 40 cemburu. Berarti karena harus adil, berarti harus mengambil titik tengahnya. Titik tengah, bagus. Oke, silakan dilanjutkan Anda. Berarti sudah ada konsep yang pertama, jika dia memiliki interval, berarti harus menentukan terlebih dahulu titik tengah. Oke, silakan diperhatikan.
Ini ada. Silakan Nanda perhatikan penyelesaian dari data berat badan sebanyak 20 orang. Oke, silakan diperhatikan. Langkah-langkah yang pertama adalah apa dulu yang ditentukan, kemudian langkah kedua sampai langkah selanjutnya. Sehingga mendapatkan rata-rata dari berat badan. Ya, boleh ditanyakan, silakan aktifkan mikrofonnya, sebut nama, silakan bertanya pada bagian mana atau langkah yang mana yang belum jelas. Oke, sudah agak berbeda dengan yang kasus soal yang pertama. Ya, silakan bertanya saja Nanda. Kalau tidak jelas, silakan langsung bertanya, sebut nama. Aktifkan dulu mikrofonnya, silakan sebut nama, misalkan atas nama ini, kemudian bagian ini Bu yang saya mau tanyakan. Oke, sudah jelas? Awal, Nanda awal. Bagaimana Nanda? Yasmin, Nanda Yasmin, bagaimana Nah? Sudah jelas dari penjelasan dari slide yang Ibu berikan untuk penyelesaian dari kasus data berat badan dari 20 siswa. Bagaimana Nak? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, Ibu yang bertanya. Bu, Ye, sebut nama. Sebut nama. Salam baru sebut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabranisa. Baiklah, langsung Oke. saja. Saya ingin Iya. bertanya, itu Bu Iya. yang 025 dari mana itu Bu? Karena Yang kan mana? 1025. Mm-mm. Karena kan kalau 5 dikali 126. Kan tidak, Bu. Hasilnya yang ini Bu. Yang di penyelesaiannya Bu. Ya. Yang ini. Apanya di situ, Nanda? Dari mana Bu? Itu Bu 1025 Bu. Karena kan kalau yang itu Bu 5 dikali 126 pasti Bu tidak mencukupi 1025. 5 dikali 126 yang mana Nanda 126? Karena kan Bu FIXI-nya Bu 126 Ya. Bu. Di sini kan Oh, iya, iya, iya. Maksudnya jadi kenapa? 5 dikali 126. kan tidak 1025. Jadi yang itu dari mana Bu? Oke, iya. Makasih Nanda Sabranisa. Ya, Oke, Bu. ada yang bisa jawab dari pertanyaannya Sabranisa? Kenapa katanya 1025 didapat dari mana kalau katanya 5 dikali hasil perkalian FI kali XI, bukan katanya 1025. Oke?
Ya, perhatikan. FI ini rumusnya adalah sigma I sampai ini 5 adalah menyatakan panjang kelasnya ada 5. Kalau sigma FIXI yang 1025 adalah hasil perjumlahan dari perkalian frekuensi dikali dengan titik tengah. Oke, ini masing-masing kelas sudah dikalikan frekuensi dengan titik tengah sehingga ini, kemudian ini yang dijumlahkan. 126 tambah 235 tambah 364 tambah 114 tambah 186. Kemudian inilah 1025 kemudian ditambahkan dengan dibagikan dengan jumlah frekuensi sehingga mendapatkan nilai rata-rata 51,25 bukan 3 yang dikalikan dengan 126. Tetapi jumlah dari hasil perkalian frekuensi dengan titik tengah. Oke? Sudah jelas Nanda Sabranisa? Iya, Bu. Iya, oke. Yang lain? Yang 5 ini Nanda pada rumus 5 menyatakan panjang kelas 1 sampai 5. Panjang kelasnya adalah 5. Tetapi untuk menentukan rumus adalah jumlah dari frekuensi dikalikan dengan titik tengah. Oke, sekarang titik tengahnya dulu yang Ibu mau tanyakan ini. Bagaimana cara menentukan titik tengah dari masing-masing kelas? Ini dulu, jangan sampai ada di antara kita yang belum bisa menentukan titik tengah dari masing-masing kelas. Oke, satu orang bisa jelaskan cara menentukan titik tengah? Saya, Bu. Sebut nama Nanda Tabe. Ya, silakan, Nak. Perkenalkan, nama saya Novia. Oke. Baiklah, saya akan menjelaskan cara menentukan titik tengah kelas yang pertama, yaitu kelas pertama. Iya. Titik tengahnya yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi 40 ditambah 44 dibagi 2, hasilnya 42. Stop dulu, stop. Oke. Stop dulu, stop. Untuk kelas pertama dulu. Bagaimana yang lain Nanda? Sudah jelas? Iya, Bu. Yang lain sudah jelas Nanda? Batas bawah tambah batas atas bagi 2. Oke. Silakan lanjut Nanda, Nurfia, silakan Nak. Untuk kelas selanjutnya, kita bisa menggunakan yaitu 42 ditambah dengan panjang kelasnya. Karena panjang kelas ada 5, maka 42 ditambah 5 hasilnya 45. Begitupun dengan kelas selanjutnya. Mungkin bisa lebih dirincikan kembali sampai pada kelas terakhir sampai mendapatkan titik tengah 62 Nanda. Tabe supaya temannya juga agak jelas di situ. Untuk kelas ketiga, untuk titik tengah kelas ketiga yaitu 47 ditambah 5 hasilnya 52. Selanjutnya 52 ditambah 5 hasilnya 57. Selanjutnya untuk kelas terakhir 57 ditambah 5 hasilnya 62. Oke, sudah jelas ya? Jadi terima kasih Nanda Nurfia. Oke, sudah memberikan penjelasan tentang cara menentukan titik tengah dari masing-masing kelas. Jadi di sini untuk titik tengahnya adalah batas bawah tambah batas atas bagi 2, cukup digunakan rumus hanya pada kelas pertama. Sesuai dengan yang dijelaskan tadi Nurfia, untuk kelas pertama saja menggunakan rumus tersebut. Untuk kelas selanjutnya tinggal dijumlahkan berdasarkan pada panjang kelas. Yang tadi Ananda sudah tentukan bahwa panjang kelasnya adalah 5. Berarti kita tinggal menjumlahkan pada kelas pertama sampai kelas-kelas selanjutnya. Titik tengah pada kelas pertama yang menggunakan rumus dijumlahkan dengan panjang kelas 5, jadi masing-masing tambah 5, tambah 5, tambah 5, jadi tidak perlu lagi menggunakan rumus untuk semua kelas. Oke Nanda, terima kasih. Ya, ini untuk cara yang pertama dalam menentukan rata-rata. Ada pertanyaan, Nak? Sudah jelas? Silakan ajukan jempol. Kita bisa lanjut pada cara yang kedua dalam menentukan rata-rata dari data kelompok. Oke, bagaimana? Next.
Oke, kita lanjut. Silakan perhatikan itu dari cara yang pertama. Silakan perhatikan cara yang kedua, yaitu menghitung rata-rata dengan menggunakan rata-rata sementara. Silakan perhatikan rumus. Ada keterangan di sebelah kanan rumus. Kemudian kita bisa bandingkan dengan rumus dengan menggunakan cara yang pertama yang menggunakan interval. Ya, silakan, sudah agak berbeda dengan rumus yang pertama. Oke, sudah disalin rumusnya. Ibu melangkah ke contoh soalnya. Sudah tangkap layar? Ya. Oke, dari data, masih Ibu gunakan data yang sama. Ini masih data berat badan sebanyak 20 siswa. Kita akan bandingkan cara yang pertama dengan cara yang kedua. Apakah mendapatkan nilai yang sama atau bagaimana? Kalaupun sama, kira-kira mana yang mudah digunakan? Apakah cara pertama atau cara kedua? Oke, sudah disalin ini tabelnya. Oke, sekarang dengan menggunakan rumus yang kedua, silakan perhatikan penyelesaian menentukan rata-rata dengan menggunakan rata-rata sementara. Silakan diperhatikan slide yang Ibu tampilkan. Ada pertanyaan, silakan ditanyakan dengan mengaktifkan mikrofonnya. Langsung saja, Nanda. Tidak jelas bertanya ya, jangan sampai sesat di jalan. Minggu depan sudah penilaian tengah semester. Iya. Betul-betul diamati. Ditanyakan yang tidak jelas. Silakan aktifkan mikrofonnya, sebut nama Nanda, kemudian pada langkah yang mana atau bagian yang mana yang belum Ananda pahami. Saya, Bu. Oke, silakan Anda sebut nama. Salam bersebut nama. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Perkenalkan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Nurul Hikmah. Saya akan Iya, oke, bertanya di penyelesaiannya, Bu, di mana dapat 52? Apakah dari titik tengah, rata-ratanya atau bagaimana? Yang itu 52. Oke, terima kasih Nanda Nurul Hikmah. Oke, ada teman yang bertanya, dari mana katanya ini 52? Apakah dari rata-ratanya atau titik tengahnya atau dari mananya? Oke. Ya, kalau ini memang sedikit agak membingungkan karena kenapa tiba-tiba ada garis yang kotak yang Ibu berikan di sini, dari mana sebenarnya ini? Kalau pada yang rumus yang pertama, kita tinggal mengalihkan antara titik tengah dengan frekuensi. Iya kan? Dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi, selesai rata-rata. Kalau untuk cara yang kedua yang menggunakan rata-rata sementara, berarti penyajiannya seperti ini. Oke? Ada yang bisa? Kalau tidak, Ibu jelaskan di sini. Oke, perhatikan Anda. Iya, sekarang yang 52 adalah rata-rata sementara. Karena pada rumus yang kedua menggunakan rumus sementara. Berarti Ibu ambil rata-rata sementara di sini adalah
yang tengah, kelas tengah. Boleh saja sembarang kelas yang Anandaku mau mengambil sebagai rata-rata sementara. Misalkan awal mau mengambil, Bu, saya rata-rata sementaranya, Bu, saya mau ambil 47, boleh. Kemudian Andi Hesti, Bu, saya mau ambil 57, boleh juga, tidak ada. Tidak ada yang salah, yang jelas dari 5 kelas ini adalah kita bisa mengambil sembarang satu rata-rata sementara. Oke? Sembarang satu untuk rata-rata sementara. Yang kebetulan Ibu ambil di sini adalah 52. Ibu ambil yang paling tengah. Oke? Untuk sampai di sini jelas ya? Rata-rata sementara 52. Sekarang, kolom selanjutnya kita tambahkan DI, deviasinya. Deviasi adalah titik tengah dikurangi dengan rata-rata sementara. Titik tengah masing-masing kelas dikurangi dengan rata-rata sementara. Oke, Nanda? Bisa dipahami? Oke, kelas yang pertama. Berarti titik tengahnya 42 dikurangi dengan rata-ratanya sementaranya adalah 52. Berarti minus? Minus 10. Oke, minus 10. Betul. Kelas selanjutnya berarti 47 dikurang 52. Oke, betul. 47 dikurangi 52 sama dengan negatif 5. Iya, kelas selanjutnya 52 dikurangi 52 dikurang 52. Karena titik tengahnya 52, 52. rata-rata sementaranya 52. Berarti 52 dikurangi 52 sama dengan 0. Iya. Kelas selanjutnya 57 dikurangi 52. Iya. Oke, sudah jelas untuk DI-nya? Deviasinya? Oke. Sudah ada deviasi, maka kita mengalihkan kembali frekuensi dengan deviasi. Kalau yang pertama tadi, rumus yang pertama frekuensi kali titik tengah. Tapi kalau dia menggunakan rata-rata sementara, maka yang dikalikan adalah frekuensi dengan deviasinya. Frekuensi 3, deviasinya minus 10. Perkaliannya frekuensi dengan deviasi berarti minus 30. Ini sudah jelas ini? Kelihatan? Ada pertanyaan Anda? 5 kali min 5, min 25, 7 kali 0, 0, 2 kali 5, 10, iya, 3 kali 30, betul. Nah, setelah ada perkalian frekuensi dengan deviasi, maka diapakan? Berdasarkan rumus. Rata sementara ditambah ya. Coba. Ini kan hasil perkalian. Ini kan hasil perkalian. Kemudian kalau sudah hasil perkalian diapakan lagi? Dijumlahkan. Dijumlahkan ini hasilnya minus 15. Berarti di sini Ananda harus bisa lancar atau bisa mengoperasikan bilangan bulat positif dan negatif. Kalau tidak bisa Kima tambah-tambah yang plus minus, tidak bisa menggunakan rata-rata sementara. Yeah. Oke, sekarang perhatikan rumus ini, cara mendapatkan. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Yeah. Hasilnya sama ya dengan yang menggunakan rumus pertama. Rata-ratanya sama dengan 51,25. Ini 51,25. Kita lihat menggunakan rumus pertama juga 51,25. Oke, Nak? Iya, silakan diperhatikan.
Oke, ada pertanyaan dari rumus yang kedua, menggunakan cara yang kedua? Oke, sudah jelas ya? Bersuara Kinanda, kalau sudah jelas, kita lanjut. Jadi nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Ibu akan melihat sampai di mana batasan pemahamannya Anandaku dalam menentukan rata-rata dari data kelompok yang menggunakan cara pertama atau cara kedua, kemudian data kelompok yang tidak memiliki interval. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas? Ya, Bu, jelas. Oke, iya. Kasih Nanda, silakan perhatikan itu data yang disajikan dalam bentuk tabel. Sekarang ada data yang Ibu sajikan dalam bentuk histogram. Pernah belajar histogram pada pertemuan yang kemarin, bahkan kemarin dari LKPD membuat histogram. Iya, ini tampilannya adalah data disajikan dalam bentuk histogram. Kira-kira Nanda tabe dari unsur-unsur yang diperlukan dalam menentukan rata-rata sementara jika datanya dalam bentuk histogram seperti yang Ibu sajikan pada slide yang ini yang Ibu tampilkan, kira-kira langkah yang pertama itu harus kita tentukan apanya dulu. Berdasarkan boleh silakan menggunakan cara pertama atau cara kedua. Karena intinya jawaban rata-ratanya sama. Oke, silakan sebut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norvia. Yang harus ditentukan pertama kali yaitu batas bawah dan juga batas atas dari data tersebut. Iya. Untuk menentukan batas bawahnya yaitu tepi bawah ditambah 0,5. Sedangkan untuk menentukan batas atas yaitu tepi atas dikurang 0,5. Oke, berarti terima kasih Nanda Nurvia. Berarti dari saudara Nae Nurvia katanya kita tentukan dulu katanya batas bawah dengan batas atasnya ya. Iya, batas bawah dengan batas atasnya. Kalau batas bawahnya, karena ini yang disajikan dalam histogram adalah tepi bawahnya yang sudah dikurangi 0,5, berarti kita harus menambahkan dengan 0,5. Iya, 0,5. Oke, berarti dia harus dibawa lagi ke dalam bentuk tabel. Ya kan, kalau menentukan rata-rata berarti lebih enak kalau misalkan datanya disajikan dalam bentuk tabel. Kalau seperti ini, yang mana titik tengahnya ini? Kalau histogram ini, ya kan? Kalau histogram yang aku pahami adalah batas bawah, batas atas, tambah batas atas bagi 2. Sementara histogramnya bukan batas bawah, tetapi tepi bawah. Berarti tepi bawah inilah yang harus dibawa ke bentuk batas bawah sesuai dengan yang Nanda Nurvia tadi jelaskan. Oke, silakan. Ini ada tabel yang sudah Ibu sajikan dari histogram. Iya. Tadi kan 49,5. Itu kan tepi bawah. Kalau tepi bawah tadi yang Sabranisa sudah jelaskan, tepi bawahnya katanya batas bawah dikurang 0,5 kan? Berarti dibawa ke batas bawah sebelumnya berarti harus ditambah dengan 0,5. 49,5 tambah 0,5 berarti 50. Kemudian 54,5 karena tepi atasnya sudah ditambahkan dengan 0,5, maka ketika dibawa ke batas bawah yang sebenarnya berarti dia harus dikurangi kembali dengan 0,5. Berarti 54,5 dikurangi 0,5 berarti 54. Pada kelas pertama didapat interval atau panjang kelasnya 50 sampai 54. Oke Nanda? 50 sampai 54 sebanyak berapa frekuensinya? 4. Oke, ini frekuensinya adalah 4 dan seterusnya. Kalau kelas pertama sudah ada, coba lihat kelas pertama kan 50 sampai 54. Berarti kelas kedua berapa? 55. Kelas bawahnya? Ya, pasti 55.
Sampai berapanya sesuai panjang kelas. Yang kelas pertama, berapa panjang kelasnya? 5. Nah, 5 berarti 55. Hitung panjangnya sampai 5, berarti batas atasnya 50. 56. Ini batas atasnya. 59. Bagus. Nanda awal ya, 59. Awal atau siapa tadi? Syahrul Ikhwan, Bu. Oh, alhamdulillah Syahrul Ikhwan Nanda, terima kasih, Nak. Iya, 50 sampai 59. Dan kalau kelas kedua batas atasnya 59, berarti batas bawah kelas ketiga adalah 60. iya, begitu 60. selanjutnya. Yang jelas pada tabel harus memiliki panjang kelas yang Sama. betul sama. sekali. Iya, Nanda. Harus memiliki panjang kelas yang sama. Jadi kalau tampilan datanya dalam bentuk histogram, berarti kita hanya menentukan batas atas dengan batas bawah hanya pada kelas pertama. Kelas selanjutnya silakan dilanjutkan berdasarkan panjang kelas yang ada pada kelas pertama. Tidak sulit kan? Insya Allah. Iya, Nanda. Oke. Jadi ini silakan ditentukan rata-ratanya. Saya kira sudah jelas. Ini Ibu menggunakan cara yang pertama. Oke, jadi sekarang ada LKPD yang akan Ibu bagikan. Silakan kita diskusikan. Yang selesai silakan dipresentasikan. Ibu ambil sebagai penilaian proses. Jadi nanti pas selesai nanti ada LKPD juga yang akan Ibu bagikan sebagai tugas di rumah. Jadi untuk sekarang adalah LKPD yang akan kita bahas, yang akan kita presentasikan Anda. Oke, kira-kira dari sebelum Ibu masuk membagikan LKPD-nya, silakan satu orang bisa mengambil satu prinsip, kira-kira rumus yang mana yang bagus digunakan atau bagus diterapkan dalam menentukan rata-rata, apakah cara pertama atau cara kedua. Pasti ada perbandingannya, ya kan? Pasti ada. Oke, satu orang. Saya Nur Fadila, Bu. Saya, Bu. Oke, Nur Fadila, yang satunya siapa? Nurfia, Bu. Oh ya, Nur Fadila dulu. Oke, silakan Anda Nur Fadila. Yang lebih gampang, Bu, yang cara pertama karena langsung saja dikalikan. Dikalikan yang mana? Yang dikalikan frekuensinya, Bu, dengan nilainya, Bu. nilai tengah. Tengahnya. Oke. Jadi seperti itu ya, mudah karena tinggal mengalihkan saja frekuensi dengan titik tengahnya. Oke. Kalau makasih Nanda Nur Fadila, kalau Nurfia Nanda? Yang lebih gampang cara yang kedua. Kenapa cara yang kedua, Nak? Ini. Karena pada cara kedua, angka-angka yang dijumlahkan atau yang dikalikan itu kecil, tidak tinggi-tinggi, Bu. Tidak besar-besar. Oh, oke. Kalau yang lain, terima kasih Nanda Nurfia. Oke, sudah ada dua prinsip atau dua cara yang Ananda bisa pilih, kira-kira yang mana menurutnya bagus. Gampang, mudah. Kalau dari Nur Fadila katanya yang pertama, karena tidak strepo, mungkin langsung saya kali frekuensi dengan titik tengah. Tidak ada rata-rata sementaranya. Kalau caranya Nurfia, saya bagus Bu cara kedua. Karena kalau cara kedua, mengalihkan di sini tidak ada angka-angka yang besar, betul. Ini hanya minus 30, minus 20, 0, 10. Hasil penjumlahannya sedikit, hanya minus 15. Tidak sama pada cara yang pertama. Kalau cara yang pertama ini kelihatannya besar, sampai 1025. Oke. Tergantung Ananda semua, yang mana mudah. Kalau cara yang pertama memang besar nilainya, tapi tinggal mengalihkan saja. Tapi kalau yang cara kedua, kecil nilainya, tetapi harus mahir, harus bisa dalam mengoperasikan bilangan bulat, positif, dan negatif. Oke, Nanda? Untuk menguji pemahaman Ananda tentang materi ini, silakan ada LKPD yang akan Ibu share. Silakan perhatikan, silakan siapkan buku tugas atau cakaran, kemudian silakan diselesaikan LKPD tersebut. Oke, silakan. Ini lembar kerja yang pertama.
Ya, silakan. Nomor 1, silakan boleh tangkap layar. Kemudian Ibu tampilkan nomor 2. Ini LKPD ada sebanyak 3 nomor. Mewakili dari masing-masing soal. Contoh soal yang Ibu bagikan pada slide yang pertama. Ya, ini adalah data tunggal, data kelompok yang tidak memiliki interval. Ya. Oke, Ibu lanjut ke nomor 2. Silakan sudah ditangkap layar atau sudah sempat disalin soalnya. Ibu melangkah ke nomor 2. Ya, Oke, Bunda. nomor 2. Nomor 2 ini. Oke, ini Nanda nomor 2. Menggunakan cara biasa. Ya, menggunakan cara biasa. Ya, silakan disalin. Ya, cara yang ketiga, histogram. Menggunakan cara kedua, rata-rata sementara. Ya, silakan Anda. Ibu beri waktu sekitar 10 menit bisa ya, kemudian kita langsung presentasikan. Bagi siswa yang bisa, yang sudah menyelesaikan, kita bisa urutkan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ya, silakan diselesaikan, Nak. Siapkan buku cakaran, buku tugas, silakan diselesaikan. Kalau ada yang tidak jelas, silakan langsung bertanya. Ibu akan arahkan langkah-langkah penyelesaiannya, bukan jawabannya yang Ibu berikan, tapi petunjuk atau langkah-langkah yang harus Ananda selesaikan. Ya, ambil buku tugas cakaran. Latihan kina. Kan tadi sudah jelaskan sama teman, kemudian Ibu juga sudah jelaskan. Nah, sekarang tinggal Ibu lihat sampai di mana batas pemahaman Anandaku dalam memahami materi, menentukan rata-rata data kelompok yang kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Ya, Yusriwa sudah mulai menulis. Aulia sudah mulai menatap-natap pada LKPD yang ditampilkan. Ya, Norvia sudah mulai menggoyangkan pulpennya. Sabrianisa, tunjukkan pesonanya. Ya, kalau misalkan ada mau melihat Bu, saya mau lihat yang soal nomor 2 Bu, nanti Bu geserkan soalnya. Jadi Ibu ingatkan kembali, jadi sambil menyelesaikan LKPD tersebut, sempat ada dari Anandaku yang belum mengisi daftar hadir yang Ibu share ke room chat, silakan diisi Nanda.
Rian. Nanda Rian. Iqmal Jaya. Bu. Oh iya, Alhamdulillah. Rian sudah tidak muncul mukanya Rian. Iqmal. Nanda Iqmal. Assalamualaikum Nanda Iqmal. Iya, Bu. Iya Nanda. Sudah ada bayangan ya tentang cara menentukan rata-rata dari data kelompok? Iya. Iya. Coba lihat yang nomor 1. Justru ada di kelas keempat yang mau ditentukan frekuensinya. Agak berbeda dengan yang, tapi memang satu langkah di atasnya tadi contoh soal yang pertama. Karena harus meningkat Nanda. Pemahaman tak? Tidak boleh itu terus. Kan sudah paham caranya. Jadi dikasih nilai lagi sedikit. Rananya, oh harus seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Oke. Yang nomor 1, ada yang sudah nomor 1? Nomor 1 dulu Nanda. Ada yang sudah? Cepat Ji nih, kelihatan banyak Kak, tapi datanya sedikit Ji. Sudah, Bu. Oke. Kita mulai nomor 1 ya. Ya, Bu. Silakan diperhatikan. Silakan Nanda, silakan salam, kemudian sebut nama, silakan bisa langsung di-share kayaknya nih Nanda. Penyelesaiannya. Perkenalkan, nama saya Novia. Baiklah, saya akan memberikan jawaban untuk nomor 1. Ya, silakan perhatikan Nak yang lain. Yang nomor 1. Oke, silakan Nak. Oke. Wah, mantap. Ya, silakan jelaskan, Nak. Baik, saya akan menjelaskan untuk jawaban nomor 1. Karena sudah diketahui rata-ratanya sama dengan 6, maka kita tinggal memasukkan nilai 6 ke rumusnya, yaitu mean sama dengan sigma fx per sigma f. Karena nilai rata-ratanya adalah 6, kita masukkan nilai 6, kemudian kita kalikan untuk nilai 4 kali 20 sama dengan 80, 5 kali 40 sama dengan 200, 6 tambah 70 sama dengan 420, 8 dari 10 sama dengan 100. Per, kita masukkan nilai frekuensinya, yaitu 20, ditambah 40, ditambah 70, ditambah X, tambah 10. Oke, stop dulu. Stop dulu, Nanda. Stop dulu. Sampai di sini dulu. Ada yang ada pertanyaan? Sebelum lanjut. Oke, silakan lanjutkan, Nurfiah. Hasilnya itu 6 sama dengan 800 ditambah 8X
per 140 ditambah X. Ya. Kemudian kita kali silang, 6 Ya. dikali 140 ditambah X, sama dengan 840 ditambah 6X, sama Ya. dengan 800 tambah 8X. Oke. Kemudian kita kumpulkan yang sama-sama bervariabel. Iya. Maka 840 dikurang 800 sama dengan 8X dikurang 6X. Sama dengan 40 sama dengan 2X. Nah, untuk mencari nilai X-nya, 40 dibagi 2 sama dengan 20. Jadi nilai X-nya adalah 20. Oke, terima kasih Nanda. Dari penjelasan dari Nanda Nurfia sangat jelas sekali. Oke, dari teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Dari penjelasan dari teman kita Nurfia. Nah, kalau materi ini, kalau dijumlahkan 8 tambah X, jangan 8X. Ingat itu, tetapi tetap, kalau dikalikan 8X, tapi kalau dijumlahkan 800, ini kan dijumlahkan semua, hasil perkaliannya jangan 800 tambah 8X menjadi 808X. Salah, Maki. Karena tidak sejenis 800 dengan 8X. Yang satu memiliki variabel, yang satu tidak memiliki variabel. Berarti kalau 800 tambah 8X tetap 800 tambah 8X. Oke, Nanda? Ada pertanyaan? Kita lanjut ke soal yang kedua. Ya, boleh tangkap layar. Jadi nilai X ini ketika didapat nilai X-nya 20, seandainya tidak ada rata-ratanya, berarti di sini X-nya 20, menentukan rata-rata dari tabel tersebut, pasti dapat rata-ratanya 6. Kalau mau diuji selepas ini, silakan diuji. Kemudian silakan WA pribadi Ibu, Bu, ternyata saya dapat tidak sama, boleh. Di luar jam ini silakan wapri Ibu, menggunakan ini memasukkan nilai X 20, apakah betul rata-ratanya 6 atau tidak. Gitu ya. Oke, untuk soal nomor 1, ada yang mau ditanyakan, Nak? Sudah jelas, silakan ajukan jempol, Ibu melangkah ke soal yang kedua. Oke, Nanda, jempolnya. Oke, sudah jelas. Terima kasih, Nanda Nurfia. Silakan berikan aplaus buat Nanda Nurfia. Yeah. Oke, silakan. Iya. Soal yang kedua. Ada yang sudah sempat coret-coret. Soal yang kedua, menggunakan cara biasa. Menentukan rata-rata dengan menggunakan cara yang pertama. Oke, Nanda? Saya Bu Nurfadillah. Nurfadillah. Tunggu dulu, ada yang lain? Ada yang lain, Nak? Sempat ada yang lain yang sudah sempat? Nurfadillah. Oke, karena memang tadi yang dia pahami, yang lebih mudah katanya memang menggunakan cara yang pertama. Iya kan? Tinggal mengalihkan frekuensi dengan titik tengah. Teng, selesai. Oke. Oke, yang lain sambil menyelesaikan dulu, Ibu kasih beri waktu. Ya. Nurul Hikmah. Oke, sekarang silakan Nanda Nurfadillah, silakan soal yang kedua. Silakan di-share jawabannya untuk nomor 2. Iya. Oke, silakan dijelaskan, Nak.
Ya, silakan. Nur Fadila, waktu Nanda. Ya. Oke, silakan. Oke, yang lain perhatikan ya. Silakan, Nak. Saya akan menjelaskan materi nomor 2 yaitu Ya. saya memakai cara yang pertama. Ya, silakan. Kelas pertama. Ayo Nanda, waktu. Nanda Nur Fadila. Kenapa Nanda Nur Fadila? Sudah? Jelek jaringan. Oke, atau ditampilkan coba. Atau ada yang sudah dari teman yang lain? Yang sudah nomor 2? Oke. Sudah, ini sudah tampil ini hasil penyelesaiannya. Tinggal jelaskan saja Nanda. Tapi nak, langsung saja dijelaskan karena sudah jelas tampilannya. Nanda Nur Fadila. Ayo nak. Atau ada dari teman yang lain? Ada dari teman yang lain sudah nomor 2? Ada yang selesai nomor 2-nya? Andi Nur Fadila. Andi Nur Fadila coba nomor 2. Atau Nurul Hikmah. Ayo Nanda. Ayo. Nur Fadila tadi sudah selesai, cuman mungkin agak sulit untuk menjelaskan karena faktor jaringan. Ya, ini saya kekurangannya Nanda kalau misalkan pembelajaran secara virtual, kita memang dibatasi oleh jaringan, kadang jaringannya bersahabat, kadang juga tidak. Oke? Ada yang bisa? Nomor 2. Silakan nak. Nurul Hikmah. Sudah senyum-senyum, berarti sudah selesai Nurul Hikmah. Belum, Bu. Belum. Ini apanya yang susah kalau cara pertama? Tinggal mengalihkan saja. Tinggal mengalihkan frekuensi dengan titik tengah.
kelas pertama, kelas kedua, kelas 3 kan tinggal dikalikan. Kemudian sudah ada hasil kali antara frekuensi dengan titik tengah, tinggal jumlahkan dibagi jumlah per frekuensi, selesai rata-rata. Oke, Nur Fadila masih berusaha untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Oke, tetap semangat Nanda. Oke, silakan Nak, dijelaskan. Langsung Mina. Bingung nih. Astaga. Goblok. Silakan dinonaktifkan mikrofonnya Nanda. Siapa tadi itu? Silakan dinonaktifkan mikrofonnya. Saya Silakan memakai cara pertama itu langsung dikalikan saja frekuensi dikali titik tengah, yaitu Ya. 6 dikali 3 sama dengan 18, 10 Ya. dikali 8 sama dengan 160, 10 Ya. dikali 112 sama dengan 130, 9 Oke. dikali 18 162, 5 Oke. ditambah 5 kali 25 dikali sama dengan hilang lagi suara. 115. Oke. Ya. Ya, ditanyakan yaitu rata-rata penghasilan pedagang atau dalam puluhan ribu rupiah, yaitu Iya. delta F1 F1 X1 dibagi delta F sama dengan Sigma ya, sigma. Ya, F. Iya. Hasil perkaliannya 50 sama dengan 11,7. Oke, itu untuk rata-ratanya. Yang ditanyakan 583 diperoleh dari 18 ditambah 160 ditambah 130 ditambah 162 tambah 115 per 20 sama dengan 15,7. Jadi penghasilan rata-rata pedagang 11,7 dikali 10.000 sama dengan 17.000 rupiah. 117.000 rupiah. Oke Nanda. Terima kasih dari Nanda Nur Fadila. Ya, silakan berikan aplaus buat teman kita Nur Fadila yang sudah berusaha untuk memberikan jawaban untuk nomor 2. Dia tidak kendor semangatnya, selalu berusaha untuk bisa tembus. Oke. Ya. Oke Nanda, terima kasih banyak. Jangan dulu di stopkan share-nya. Silakan teman yang lain silakan perhatikan jawaban dari teman kita. Ya, karena yang ditanyakan adalah penghasilan rata-rata dalam puluhan ribu rupiah, maka rata-rata yang didapat dari hasil penjumlahan frekuensi dengan titik tengah dikali jumlah frekuensi 11,7 dikali dengan 10.000. Ya, 11,7 belum selesai karena pada soal yang ditanyakan adalah penghasilan rata-rata pedagang, berarti dikali dengan 10.000. Maka rata-rata pedagang dalam bulan tersebut adalah 117.000 rupiah. Oke, Nanda? Terima kasih banyak. Ya, Bu. Ada yang bertanyakan? Oke, jelas. Iya. Silakan kita melangkah ke nomor yang terakhir, nomor 3. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan tampilkan hasil pekerjaan tak, kemudian dijelaskan. Untuk soal yang terakhir, ya Nur Fadila sudah mulai kipas-kipas, Mas Sauni. Iya Nanda. Oke, yang soal yang terakhir. Ya soal kedua tadi mudah Ji, karena cara yang sama yang Ibu berikan tadi pada rumus yang pertama pada PowerPoint. Oke, yang ketiga juga menggunakan rata-rata sementara. Silakan Nak, ada yang bisa supaya lebih cepat? Karena waktunya. Oke, langsung saja. Silakan di-share. Yang sudah. Karena semuanya bisa langsung mas share.
Oke, langsung menggunakan rata-rata sementara dari histogram yang disajikan. Data nilai yang disajikan dalam bentuk histogram dengan menggunakan rumus yang kedua, yaitu menggunakan rata-rata sementara. Silakan, Nak. Langsung nih. Oke? Oke. Tampilannya siapa ini? Tampilannya? Nurfia, Bu. Oke, masih Nurfia. Oke, Nurfia, silakan Anda. Yang lain silakan boleh membandingkan hasil pekerjaannya dengan yang ditampilkan teman kita, Saudari Nurfia. Silakan Anda. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk jawaban nomor 3. Nah, dari dari diagram histogramnya, kita bisa membuat tabel seperti pada gambar. Nilai untuk batas bawahnya kelas pertama yaitu 71. Dari tepi bawah yaitu 70,5. Ya. Untuk batas atas yaitu 75. Dari tepi atasnya yaitu 75,5. Ya. Oke. Selanjutnya kita cari titik tengah dari masing-masing kelas. Setelah kita dapat, kita menentukan untuk rata-rata sementara. Nah, yang saya pilih adalah rata-rata sementaranya adalah 83. Jadi untuk mencari DI-nya, maka kita harus mengurangkan yaitu 73 dikurang 83 sama dengan min 10. Ya. 78 dikurang 83 sama dengan min 5. 83 dikurang 83 sama dengan 0. Oke. 88 dikurang 83 sama dengan 5. Ya. 93 dikurang 83 sama dengan 10. 98 dikurang 83 sama dengan 15. Selanjutnya kita mengalihkan antara FI dengan DI. Hasilnya yaitu minus 20, kemudian minus 20, 0, 65, 60, 45. Kemudian dijumlahkan mendapatkan 130. Nah, jumlah dari Nurfia, oke sampai sini dulu Nanda. Sampai di tabel ini dulu penyelesaiannya. Kira-kira dari penjelasan Nurfia untuk pengisian tabel tersebut ada yang bertanyakan Anda? Yang lain? Untuk mendapatkan cara pengisian pada tabel, pada kolom-kolom tersebut. Sebelum teman kita melanjutkan untuk proses penyelesaiannya dengan menggunakan rumus. Untuk pengisian tabelnya dulu yang dipahami. Ada pertanyaan, Nak? Kalau betul tidak jelas, silakan bertanya, Nak. Jangan sampai hanya 1, 2, 3 orang saja yang jelas, kemudian kita balap-balap terus, ternyata tidak tercapai indikatornya ini. Ya, akan ditanyakan mendapatkan D1, D1, kemudian perkalian antara frekuensi dengan D1-nya. Oke? Kalau sudah jelas, ajukan jempol, teman kita bisa melanjutkan penjelasannya. Atau Yuliana, tambahin Anda, Yuliana. Yuliana, sudah jelas Yuliana? Insya Allah, Bu. Oke, berarti sudah jelas. Yang lain, Nak? Jelas, Bu. Oke, silakan lanjut Nanda Nurfia. Nah, yang ditanyakan adalah rata-rata nilai. Penyelesaiannya yaitu N sama dengan rata-rata sementara ditambah sigma FI kali DI per sigma
I sama dengan 83 ditambah 130/40. Nah, yang diselesaikan pertama yaitu pembagian. Sama dengan 83 ditambah 3,25. Kemudian 83 tambah 3,25 sama dengan 86,25. Jadi nilai rata-rata dari data tersebut adalah 86,25. Oke. Ada pertanyaan dari teman yang lain terkait dengan soal yang ada pada nomor 3 yang menggunakan rata-rata sementara, Nanda? Ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada yang sudah diselesaikan, oh ternyata langkah saya salahnya di langkah sekian. Oh saya sudah benar sampai langkah sekian, saya belum jelas di langkah yang ke sini. Oke, silakan dibandingkan dengan pekerjaan dari teman kita Nurfia. Iya. Wah, Yusriwa banyak sekali nih anggotanya Yusriwa. Iya Nanda, sudah jelas? Silakan tangkap layar. Ya, supaya bisa ada bahan untuk bisa diselesaikan nanti pas dari jam pembelajaran bisa dicoba kita bandingkan cara pertama dengan cara kedua. Oke Nanda, terima kasih banyak untuk Nanda Nurfia. Silakan kita berikan aplaus buat Nurfia. Iya. Oke. Ya. Dari soal pertama, kedua, ketiga, dari penjelasannya Ibu, dari penjelasannya teman kita, Nur Fadila, Nurfia, Sabranisa, kemudian teman yang lain tadi yang sempat memberikan penjelasannya, kira-kira dari konsep menentukan rata-rata data kelompok dari data yang disajikan dalam bentuk tabel dan dengan histogram, ada yang belum dipahami, Nanda? Sebelum kita akhiri. Ya. Ya, jadi silakan perhatikan ini ada. Oke, silakan tangkap layar ini ya untuk ya. Oke, ini ada kunci jawaban Ibu berikan. Silakan tangkap layar. Ya, itu ini soal nomor 1. Jadi tinggal Anda nanti pakai belajar. Silakan bandingkan dengan anakku sudah selesaikan. Mungkin hanya sebagian yang belum terselesaikan bisa menggunakan panduan ini yang sama dengan yang teman kita sudah jelaskan tadi. Oke, ini nomor 1. Kemudian nomor 2. Oke, ini nomor 3. Oke, Nanda. Ye. Oke, sekarang dari penjelasan yang tadi kita cermati, kita amati, kira-kira ada yang bisa simpulkan dari materi menentukan rata-rata dari data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel dan histogram. Oke, 1. Ada yang bisa? Kira-kira prinsip apa atau kesimpulan yang mana yang bisa kita ambil dari materi ini? Caranya kah? Atau cara yang mudahnya kah? Atau rumus yang seperti ini? Atau menentukan rata-ratanya dulu, baru kemudian menentukan titik tengah dulu, kemudian hasil kalinya, atau bagaimana? Silakan Anda komentar tak untuk memberikan kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Oke, yang lain Anda silakan aktif juga. Saya kira pemahaman tak sama untuk materi ini. Tidak ada yang Ibu beda-bedakan. Oke, Nurul Hikmah coba. Nurul Hikmah Tabe Nanda, silakan bagaimana kesimpulan yang bisa Nanda dapatkan dari materi tersebut? Baiklah, saya akan menyimpulkan materi dari materi pertama sampai cara ke akhirnya.
yaitu kita perlu ketahui bahwa sebelumnya untuk mendapatkan atau mencari nilai, kita perlu menentukan titik tengahnya terlebih dahulu. Iya. Terus untuk menentukan di tepi bawah dan tepi atasnya agar dapat mudah menjumlahnya. Terus dalam cara-cara tersebut semuanya mungkin mudah, tapi itu dari pendapat kita masing-masing. Yang cara mana yang dipakai, semuanya bisa dipakai. Kemudian dalam rata-rata sementara kita bisa pakai nilainya, nilai dimanapun bisa dipakai. Dan mungkin, tapi menurut saya cara kedua yang menurut saya cara pertama lebih mudah karena langsung di frekuensi yang dikalikannya. Sekian dari saya. Terima kasih Nanda Nurul Hikmah. Ya, berikan aplaus buat Nurul Hikmah. Ya, itu yang sempat Nurul Hikmah bisa simpulkan dari apa yang dia pahami untuk hari ini. Oke, satu orang lagi Nanda. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, satu orang sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Ayo, silakan. Ayo, satu orang lagi sebelum Ibu akhiri. Silakan Anda. Nur Hikmah tadi sudah, ternyata dia lebih mudah menggunakan cara yang pertama. Sebenarnya cara yang semuanya bisa digunakan, tergantung katanya kita sendiri. Iya, oke. Silakan, satu orang sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Oke, silakan Sabranisa Nanda. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan saya di sini sebelum kita melakukan, apabila kita menggunakan tabel histogram, maka kita terlebih dahulu akan menentukan batas bawah dengan batas atas. Karena yang tertera hanya ada tepi bawah dan tepi atas. Kemudian cara menentukannya ada tiga. Menentukan min ada tiga. Yang pertama yaitu ada yang menggunakan dan tidak menggunakan interval. Yang ada dua cara dalam menentukan, dan yang kedua ada dua cara dalam menentukan yang menggunakan interval dan yang memiliki interval. Menurut saya yang lebih mudah yaitu cara yang pertama, karena tidak perlu repot-repot untuk mencari lagi nilai determinannya. Deviasinya. Oke. Ya. Cukup Nanda. Oke, terima kasih banyak Nanda Sabranisa. Silakan berikan aplaus buat Sabranisa. Ya. Oke, sangat prinsip sekali dalam menentukan, memberikan kesimpulan dalam cara menentukan rata-rata untuk data kelompok. Jadi untuk hari ini Nanda, terima kasih banyak atas pembelajarannya. Saya kira ya, paham untuk materi yang terkait dengan materi ini dalam menentukan rata-rata, data kelompok yang disediakan dalam bentuk tabel dan histogram. Oke, sudah dua orang yang mewakili untuk memberikan kesimpulan. Ada yang prinsipnya yang pertama, jika histogramnya seperti ini, maka ini dulu yang diselesaikan. Oke, intinya untuk cara yang pertama dengan cara kedua, ketika tabel distribusinya disajikan dalam memiliki interval, dua cara, menggunakan cara biasa dengan cara kedua. Kemudian cara yang pertama ada yang menganggap itu adalah lebih mudah karena tinggal mengalihkan antara frekuensi dengan titik tengah. Kalau yang cara kedua, tadi dari Nanda Nurpia katanya mudah karena nilainya kecil-kecil di situ. Tidak melibatkan nilai yang besar yang sampai beribu-ribu. Gitu ya. Kalau Sabranisa tadi cara yang pertama, karena mengalihkan saja. Tidak repot-repot katanya, Bu. Kalau cara kedua, mungkin lagi tentukan deviasinya. Betul. Tapi tergantung orangnya yang mana yang lebih dipahami. Oke. Hari ini, tolong fokusnya ke sini Nanda, Tabe. Untuk pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa Nandaku terapkan semua dalam penyelesaian soal-soal berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya, persiapan pilihan tengah semester. Sebelumnya, Ibu akan share LKPD yang kedua untuk ukuran pemusatan data, berarti terkait materi modus, median, dan rata-rata. Oke, sudah paham ya? Sudah jelas? Kalau ada yang masih belum jelas atau masih
kabur-kabur, silakan wapri Ibu, silakan tanyakan yang langkah yang mana yang tidak jelas. Karena kita dibatasi oleh alokasi waktu Nanda 2 kali 40 menit, tapi untuk sementara saya yakin sudah paham untuk penjelasan ini. Oke? Iya. Oke Nanda, sekarang untuk pembelajaran hari ini Ibu akan akhiri. Jadi terima kasih untuk perhatiannya. Silakan kita berikan aplaus buat pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian terima kasih banyak Nanda atas jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh teman kita. Nah, mudah-mudahan apa yang kita berikan pada hari ini bisa kita pahami. Ya. Jadi sebentar nanti ada LKPD atau pendengar LKPD yang akan Ibu share ya. Bisa sebagai bahan latihan tugas di rumah. Oke, tetap semangat Nandaku semuanya. Jangan banyak mengeluh. Karena mengeluh dapat menurunkan energi untuk selalu melakukan yang terbaik. Tetap semangat, kemudian sucikan hati, ikhlaskan dalam belajar. Oke, jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, silakan satu orang memimpin doa ya kepada Nanda. Yasmin, silakan Nanda Yasmin, silakan pimpin doa Nanda. Ya, Yasmin, silakan aktifkan mikrofonnya Nanda. Ya, kita berdoa dulu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, silakan. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, jadi sebelum Ibu akhiri, ingat pertemuan berikutnya adalah penyelesaian LKPD untuk materi ukuran pemusatan data untuk data kelompok ya Nanda ya. Tapi sebelum kita leave dari pembelajaran kita pada hari ini, silakan yang belum mengisi daftar hadir di room chat yang Ibu bagikan, silakan diisi. Oke, sekarang bersama-sama kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Silakan naikkan semua tangannya. Silakan naikkan semua tangannya. Balikan. Kita balikan. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nanda. Warahmatullahi